Halo guys, dengan saya Tony. Di video kali ini saya akan bahas beberapa karakteristik dari biji kopi, yaitu ada 6 karakteristik yang sebenarnya kita nggak tahu atau mungkin teman-teman udah tahu nih. Nah, yang pertama ada dari segi aroma. Jadi karakter yang pertama, aroma ini sangat berpengaruh waktu kita beli biji kopi. Di pagi hari kita buka, kita cium, pasti aromanya juga membuat kita semakin menarik ya. Nah, tentunya waktu kita giling, aromanya akan semakin intens karena berupa partikel-partikel kecil. Jadi waktu kita cium, terkadang saya juga mencium bisa, wah kok enak ya, kok fresh ya. Apalagi waktu kita brew, aromanya bisa berubah menjadi lebih floral, lebih fruity, ya, dan juga tropical fruit. Nah, seperti itu dari segi aroma. Dan yang dari segi kedua adalah acidity, yaitu keasaman. Jadi beberapa orang cenderung ada yang suka asam, ada yang tidak suka asam. Jadi kalau saya ibaratkan, saya pribadi, kalau acidity atau asam itu seperti sambal ya. Jadi kalau kita makan penyetan tanpa sambal kayaknya kok kurang enak. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita bahas dari segi acidity, ada beberapa acidity yang saya tahu, yaitu yang pertama adalah citric acidity. Citric acidity sering nggak kalian dengar? Ini asamnya kayak citric nih. Citric itu sebenarnya seperti lime, ya, seperti lemon, ya, jeruk nipis. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi waktu kita rasa, oh kayaknya kok seperti lemon ya. Nah, cenderung citric acidity ini seperti itu. Dan yang kedua yaitu adalah malic acidity. Malic acidity sebenarnya ada di aftertaste ya. Aftertaste itu rasa yang terakhir, paling akhir kita rasa kok cenderung gurih ya. Jadi kalau kita boleh ngomong buahnya ya kayak pear, mungkin seperti apel. Nah, cenderung rasa-rasanya seperti itu. Dan yang ketiga adalah acetic acidity. Jadi sebenarnya nggak sama dengan citric dan malic, dia cenderung membuat kopi ini lebih clean karakternya. Jadi acetic lebih clean arah kopinya ya. Jadi yang keempat kalau kita boleh ngomong adalah lactic acidity. Juga menarik karena ternyata membentuk body kopi ini dari lactic ya. Jadi ada kandungan tertentu yang membuat body kopi ini semakin bagus atau semakin bulat. Nah, jadi kembali lagi ke acidity. Jadi di beberapa biji kopi acidity-nya bisa berbeda-beda. Tergantung nih teman-teman lebih suka acidity yang seperti apa. Itu dari segi acidity. Gimana dari segi flavornya ya? Nah, kalau dari segi flavor sebenarnya bertemunya aroma dan juga rasa ya. Jadi flavor ini membuat kita, oh rasanya kok kayak ini ya, kayak buah ini ya, kayak buah-buah kering ya. Nah, contohnya kayak gitu ya. Jadi kalau kita temui flavor yang seperti berries, jadi kalau kita lihat di diagram SCA. Nah, kalau kita merasakan manis, yaitu manisnya kayak vanilla, manisnya kayak brown sugar, atau mungkin kita bisa menemukan kopi ini seperti floral ya. Floral itu seperti wangian bunga, dan juga kok seperti fruity ya. Fruitynya mungkin seperti berries, dried fruit atau tropical fruit ya. Nah, juga kalau kita merasa kok kopinya jadi pahit ya, nah kopinya mungkin smoky ya, rasa-rasa tembakau kayak gitu. Nah, kalian mungkin bisa melihat flavornya ini di wheel SCA ya. Jadi di SCA sendiri merilis rasa-rasa perkopian yang kita bisa explore dari kita minum berbagai jenis kopi. Nah, itu dari segi flavor. Nah, gimana dari segi body? Nah, kalau kita lihat dari body, kok ada yang ngomong bodinya kok tebel ya, bodinya kok tipis ya. Nah, kalau kita ngomong nih guys dari segi kopi, yaitu bodinya kok lebih ringan ya, bodinya kok tipis ya. Nah, itu tekstur sebenarnya. Jadi kalau teksturnya seperti ibaratnya air, susu dan jus ya. Kalau air lebih watery, kalau jus dia lebih juicy ya. Kalau mungkin ada yang lebih silky, halus. Nah, itu tekstur-tekstur dalam kopi sebenarnya. Jadi bagi teman-teman yang belum ngerti, dulunya saya juga nggak ngerti apa sih body kopi, kok ada yang ngomong tebel, ada yang ngomong tipis. Jadi sebenarnya itulah tekstur-tekstur kopi yang sebenarnya kalau kita ibaratkan perbandingan ya mirip-mirip seperti air, susu dan jus. Nah, itu dari segi body. Gimana kalau kita ngomong dari segi aftertaste? Ya, aftertaste itu sebenarnya rasa terakhir setelah kita minum kopi, terakhir tertinggal rasa apa? Ya, jadi mungkin kok rasa orange-nya masih ada ya. Kok rasa berries-nya masih ada ya, kok rasa brown sugar-nya terakhir kok enak ya. Nah, itulah namanya aftertaste ya. Jadi kalau kita ngomong aftertaste, teman-teman pasti sekarang udah tahu ya, oh aftertaste-nya adalah ini, yaitu yang dimaksud adalah rasa yang paling akhir dari sebuah kopi.
Jadi kalau kita ngomongin soal aftertaste ini sebenarnya banyak banget ya. Jadi aftertaste itu apa sih? Aftertaste adalah rasa yang sebenarnya paling akhir. Jadi setelah kita minum kopi, ada ketinggalan rasa apa ya? Contoh, ada rasa orange, ada rasanya kok pahit ya, ada rasanya mungkin kok agak lengket ya, ada rasanya juga mungkin wah kok bersih ya. Nah, bersih itu artinya nggak ada rasa yang tertinggal, yaitu namanya clean. Jadi kalau kita ngomong di dunia kopi ya memang aftertaste dari berbagai jenis kopi itu beda-beda. Nah tergantung kalian lebih suka aftertaste yang kayak apa teman-teman ya. Jadi mungkin aftertaste yang buah-buahan, aftertaste yang clean. Nah saya sendiri lebih cenderung lebih suka aftertaste yang lebih fruity, seperti rasa orange, seperti rasa berries, atau juga mungkin aftertaste yang clean. Jadi setelah kita minum wah langsung bersih, kok clean ya, elegan banget ya. Jadi kata-kata elegan itu bisa muncul ya karena rasa kopinya lebih smooth ya, lebih clean. Nah itu bisa lebih elegan. Dan yang terakhir adalah kalau kita bahas dari segi harmoni atau balance. Jadi terakhir kita tinggal rasa-rasa kira-kira kopinya enak gak ya, dari rasanya, flavornya, ya kan, aromanya, terus manisnya atau sweetnessnya, bodinya. Apakah kopi ini sebenarnya harmoni nggak ya? Kopi ini sebenarnya enak nggak ya diminum? Jadi yang paling penting sebenarnya dari semua faktor adalah keharmonisan dari sebuah kopi yang kita minum. Ya, apakah kita enjoy nggak sih dengan kopi ini? Jadi kalau kalian sebenarnya enjoy, mau tekniknya beberapa kali pouring atau mungkin teknik pull untuk espressonya juga 1:sekian, itu sebenarnya nggak jadi masalah. Yang paling penting adalah kita bisa enjoy dari kopi yang kita minum. Nah, menurut kalian lebih suka kopi-kopi yang seperti apa? Apakah aftertaste-nya yang bagus ataukah aromanya lebih menarik? Kalian bisa tulis di kolom komen di bawah ya guys. Nah, semoga informasi yang saya bagikan bisa bermanfaat buat kalian, dan thank you sudah mampir di channel ini dengan cara subscribe, dan sampai jumpa di the next video. Thank you.